Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu Usuluddin. Akan datang ketahui olehmu ya bahwasanya dan makna keadaan ya. 3 baris dari atas. Ada tak? Ya. 3 baris dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna keadaannya diilatkan dengan satu ilat itu, bahwasanya melazimkan bagi satu yang lain daripada zat, maka diketahui dari yang demikian itu bahwa hal itu 2 bahagian. Salah satu daripada keduanya tiada diilat dengan satu ilat itu sebabnya, dan yang kedua diilatkan dengan satu ilat. Dan dibilangkan wujud itu sifat atas kaul yang pertama, yaitu kaul Abul Hasan Al-Asy'ari, tiada zahir, karena bahwasanya sifat itu tak dapat tiada, bahwa ada ia lain daripada ain zat, melainkan bahwa dikatakan orang tatkala sah bahwa dikatakan Allah itu maujud, seperti sah bahwa dikatakan Allah itu alim. Ini pembicaraan ini tentang khilafiyah ya, antara Syekh Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Pada kaul ini ta'rif yang masyhur. Jadi masalahnya tentang zat Allah bersifat wujud itu. Allah itu ada, dikatakan Allah itu maujud. Jadi sifat maujud itu berdiri pada zat Allah yang wujud, yang ada. Itulah yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena dia sudah wujud, Allah itu ada, tak perlu dikatakan ada lagi, karena dia ada. Kalau Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari itu, karena Allah itu wujud, ada, maka dikatakan Allah itu maujud, yang ada ya.
bukan lain daripada zat, ya, bahwa sifat itu tak dapat tiada. Sifat maujud itu berdiri pada wujud adanya Allah. Tiada bahwa ada ia lain daripada ain, dia bukan lain. Ya, dia tidak lain daripada ain lain. Wujud Allah itu bukan lain daripada ainnya. Dikatakan Allah tu ada, maujud. Maujud itu sifat, wujud itu artinya ada. Allah itu yang maujud, yang maha ada. Kalau Imam Fahru Razi, seperti contohnya saya kan ada, kan nggak payah dibilang ada lagi kan. Ustadz ini ada, kan nggak payah lagi dibilang ada. Karena memang ada, kan nggak payah lagi dibilang ada. Itu kata Syekh Fahruddin Razi, ya. Kalau Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, dia berkata bahwa tiada zahir karena bahwasanya sirah sifat itu tak dapat tiada bahwa ia ada yang lain. Sifat itu berdiri pada zat Allah, bukan yang lain. Allah tu ada, maujud tu yang ada. Maujud itu bukan lain daripada wujud, bukan. Karena Allah tu adalah, maka dikatakan maujud. Allah itu ada. Ini masuk ke dalam sifat nafsiyah, ya. Nafsiyah itu ain maujud itu. Zat Allah itu, ya, ain maujud, ya. Ain maujud, diri Tuhan itu, diri Allah itu, ya. Ain maujud. Melainkan bahwa dikata orang tatkala sah bahwa dikatakan Allah Ta'ala itu maujud. Pada pendapat Imam Abu Hasan, sah dikatakan Allah itu maujud. Seperti sah bahwa kita katakan Allah itu adalah alimun. Sah kita katakan Allah itu adalah yang maha mengetahui. Bukan berbeda. Allah maha mengetahui dengan zat Allah itu bukan berbeda, bukan lain. Bukan dua zat itu. Sifat alimun itu berdiri pada zat Allah. Zat itu bersifat alimun, artinya mengetahui, ya. Makanya orang Mu'tazilah takut kali dia menserupakan Allah itu. Sangat takut. Makanya mereka tak mau belajar sifat 20. Takut mereka lain sifat, lain zat. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu takut mensamarkan Allah itu dengan baharu. Tapi kalau paham mujassimah dengan paham musabbihah, mereka itu mentajsimkan Allah. Mentajsimkan, terlalu berani mereka itu mensamakan Allah dengan makhluk. Mentajsim dan mentasbihkan Allah. Mentajsim itu mengiktikadkan Allah itu bertubuh. Dia namanya tajsim, jismun. Nama alirannya itu namanya mujassimah. Ya, alirannya itu namanya mujassimah, dan ada namanya musabbihah. Mujassimah dengan musabbihah. Mereka terlalu berani, ya. Umpamanya, ya, pada zat Allah itu alimun umpamanya. Niscaya luluslah dibilangkan wujud itu sifat.
pada ketika itu karena menyerupai dengan sifat pada yang demikian itu, dan inilah dibinakan atas kekal kaul yang pertama itu atas zahirnya. Itulah yang dipakai kaul yang pertama adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu yang kita pakai ya. Jadi Allah itu wujud dikatakan maujud yang ada. Allah itu adalah Tuhan yang ada. Zat Allah itu ada. Jangan nanti dikatakan berilat dia, bersebab. Tidak. Jangan dikatakan nanti Allah itu ada baru bersifat maujud. Tidak. Dikatakan Allah itu maujud karena dia ada, bukan bersebab. Kalau bersebab seolah-olah dua nanti zat itu, sifatnya satu, zatnya satu. Paham ini? Analoginya gini ya. Kita katakan ada seorang kaya, bapak itu pemurah orang. Apakah sifat pemurahnya itu berpisah dari badan? Si fulan itu pemurah. Sifat pemurah itu ada pada diri dia, bukan lain. Kalau lain berarti sifat lain, zatnya lain. Berarti dua ya. Jadi sama, sifat pemurahnya itu berdiri pada orang yang pemurah. Sifat alim itu berdiri pada zat Allah. Sifat maujud itu berdiri pada wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak dipanjangkan lagi nih bahasanya, segitu aja. Dan yang sebenarnya ditakwilkan dia seperti barang yang dikatakan oleh Sya'id dan lainnya daripada segala ulama yang muhakkikin, ulama-ulama yang ahli tauhid, dengan bahwasanya muradnya itu tiada pekerjaan yang lebih atas maujud dengan sekira-kira dilihat akan dia, tetapi ia pekerjaan yang iktibari. Menurut ulama muhakkikin, ulama-ulama ahli tauhid, itu tidak lebih, tiada pekerjaan yang lebih atas maujud dengan sekira-kira dilihatkan dia, untuk menjelaskan bahwa Allah itu ada. Ia hanya sekedar iktibariyah, dia sekedar hanya pengertian. Allah itu ada, dikatakan ada. Tidak ada pada sifat nafsiyah ini ta'aluk. Ta'aluknya enggak ada lagi ya. Artinya fungsi sifat itu terhadap makhluk tak ada. Dia hanya menjelaskan Allah itu ada saja. Iktibari ya, pekerjaan yang iktibari, yang hanya sebagai dimengerti. Ketahui olehmu bahwasanya seperti barang yang dikatakan oleh setengah mereka, tiada wajib atas mukallaf i'tiqadkan sesuatu dari yang demikian itu, tetapi memadailah bahwa ia i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maujud, dan tiada wajib mengiktikadkan bahwa wujud itu ain maujud atau bukan ain maujud, karena bahwasanya ini daripada barang yang ikhtilaful ulama padanya. Tidak wajib ya, tidak wajib ain. Allah tu maujud atau Allah tu ain maujud. Allah tu ada, atau yang dikatakan Allah itu adalah zat yang ada, ain maujud, itu tak wajib sudah. Cuman cukup kita mengimani Allah itu maujud, ada. Sudah selesai. Mustahil tidak ada.
Ya, ikhtilaf ini bisa kita bahas. Ikhtilaf ini tidak wajib kita mengetahui. Tidak wajib kita mengatakan bahwa wujud itu ain maujud atau bukan ain maujud. Nah, wujud bukan ain maujud atau dia termasuk ain maujud. Maksudnya zat Allah itu tak sampai wajib. Yang wajib adalah meyakinkan Allah itu maujud. Ya, ada. Maujud bihaqi ilallah, Allah itu ada. Yang bihaqi ilallah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. La ma'bud bihaqi ilallah, la maujud ilallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. La ma'buda bihaqi ilallah, dan tak ada yang layak disembah kecuali Allah. Itu makna Tuhan itu ya. Itu nanti masuk ke dalam istighna dan iftiqar. Istighna, terkaya Allah daripada segala sesuatu. Iftiqar, segala sesuatunya perlu kepada Allah. Itu wajib. Wajib ain itu, fardu ain itu mengetahuinya. Allah itu istighna. Allah maha kaya atas segala sesuatunya. Iftiqar, segala sesuatu berkehendak kepada Allah. Itu wajib, bukan fardu kifayah. Itulah makna ketuhanan ya. Itulah makna ketuhanan, istighna dan iftiqar. Ketika kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah, di dalamnya itulah terdapat istighna dan iftiqar. Jadi kalau tak wajib, mana nanti dia memahami Tuhan itu? Wajiblah diketahui. Kalau tak wajib, berarti dia tak mengenal siapa Tuhannya. Dan kata setengah ulama, ketahui olehmu, maka tiada harus kita berkata hiya huwa, artinya sifat itulah zat. Sifat itulah zat. Tidak harus kita berkata hiya, hiya itu domir ya. Dia Allah tu, huwa Allah itu, artinya sifat itulah zat. Tidak harus. Tidak boleh kita katakan bahwa sifat itu adalah zat. Bukan begitu ya. Menafsirkannya bukan begitu. Sifat itu zat, bukan. Sifat berdiri pada zat. Itu yang pas. Sifat itu berdiri pada zat, dan zat itu menerima sifat. Tidak ada zat yang tak ada sifatnya, dan tidak ada sifat yang tidak berdiri pada zat. Dan tiada harus pula kita katakan hiya ghairihi, artinya sifat itu lain daripada zat. Tak juga kita bilang sifat lain dari zat. Kalau begitu sifat lain, zat lain, berarti dua. Salah juga. Yang tepat, sifat berdiri pada zat, dan zat menerima
sifat. Nah, itu yang pas. Dan tiada harus pula, haram ya, tiada harus pula kita katakan zat dan sifat itu dua, tak boleh juga. Dua sesuatu, sifat lain, zat pun lain ya. Dan tiada harus kita katakan zat dan sifat itu satu, yang satu, tetapi hendaklah kita tahankan daripada berkata akan barang yang tiada datang warid daripada syarak. Itu yang tadi tak ada dari syarak mengatakan begitu. Sifat lain, zat lain, atau menyatu, tak ada juga datang dari syarak. Daripada syarak, dan tiada pula datang daripada ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf itu adalah ulama-ulama yang terdahulu. Salaf itu adalah kurun waktu 300 tahun ke bawah, 300 tahun ke atas. 300 tahun ke atas itu namanya salaf. Dari zaman sahabat hingga sampai 300 Hijriah, itu namanya salaf. Salaf itu kurun ya. Masalah kurun salaf itu waktu. Makanya orang-orang Wahabi itu mengaku dirinya salaf, itu bongak, itu nokoh itu. Kapan pula di zaman salaf dia? Dia lahir tahun 77. Dia lahir tahun 1400. Jadi salaf itu artinya masa, kurun, waktu. Jadi kalau dia mengaku dirinya orang salaf, salah. Kalau dia bilang dia pakai metode salaf, kita pun metode salaf. Maksudnya metode ulama-ulama yang hidup di zaman 300 Hijriah. Siapa mereka itu? Termasuk Nu'man bin Sabit, yang dinamakan Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafiyah. Lahir di Irak ya, lahir di kota Irak. Ulama Kufah, 80 lahir, wafat 150. Imam Malik bin Anas lahir Madinah 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, wafat di Madinah. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah. Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i, lahirnya 150 Hijriah di Palestina, kota Gaza, wafat 204 di Mesir ya. Pendiri mazhab Syafi'iyah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir juga di Baghdad, Irak, 165, wafatnya 141 Hijriah. Pendiri mazhab Hambaliyah ya, Hambali. Itu 4 mazhab semuanya di kurun salaf. Mereka tidak hidup di 300 Hijriah. Tapi kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari 264, 350 sekian dia meninggal. Hidup lahir di zaman salaf, mati di zaman khalaf. Itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, yang Asy'ariyah, terkenal dengan i'tiqad Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni ya, paham Sunni. Jadi kalau yang kita ini, metode kita juga salafi. Karena ulama mazhab kita adalah Al-Imam Syafi'i ya, metode salafi. Kenapa mereka bilang kita bukan salafi? Yang tidak salafi itu imam mereka. Imam Wahabi ini yang tidak salafi. Ya, imam salafi ini tidak termasuk salafi. Karena imamnya itu lahir 661. Ya. Ahmad Taqiyuddin bin Syihabuddin, yang dikenal Ibn Taimiyah ya. Ibn Taimiyah atau Ibnu Taimiyah.
Syekhul Islam itu. Syekhul Islam. Yang lahir juga Palestina. Di Palestina juga kawinnya, tapi lahir di Heran. Di Heran dia, desa Heran. Desa Heran itu berdekatan dengan kaum Sabi'in. Kaum Sabi'in itu kaum penyembah bintang. Jadi Ahmad Taqiyuddin bin Syihabuddin Ibnu Taimiyah, dia sangat rentan kepada logika orang-orang Sabi'in. Sabi'in itu orang penyembah bintang. Orang itu lebih menggunakan rasional daripada hukum Al-Quran dan hadis. Dia lebih banyak, lebih dominan pada pemikiran filosofis. Ya, dia lebih pemikiran kepada filosofis. Padahal Al-Imam Ghazali itu filosofis juga itu. Al-Imam Ghazali selain dia termasuk usul, ya, termasuk usuliyah, mufassir, juga termasuk filosofis itu Imam Ghazali. Dia termasuk ulama filosofis Islam. Dia filosofis Islam. Makanya dia diberi gelar Hujjatul Islam, karena mampu mengeluarkan dalil setiap berdebat sama orang-orang kafir. Al-Imam Ghazali rahimahullah. Itu metode salaf, ya. Nah, metode salaf itu terkenal mereka tidak memakai takwil orang-orang salafiyah ketika berhadapan pada ayat-ayat mutasabbihah bil makna. Ayat Al-Quran itu ada mutasabbihah bil makna, ada mutasabbihah bil lafzi. Ya, mutasabbih bil lafzi, mutasabbih bil makna. Karena Al-Quran itu, Bapak Ibu, dari segi kesamaran dia menempati 4 posisi. Pertama, tidak jelas. Yang kedua, kurang jelas. Yang ketiga, sangat tidak jelas. Yang keempat, paling tidak jelas. Ya, paling tidak jelas. Tidak jelas. Ya. Sangat tidak jelas. Kemudian kurang jelas. Keempat, paling tidak jelas. Yang mana yang paling tidak jelas nih? Mutasabbih. Ayat mutasabbih ini adalah ayat yang paling tidak jelas. Pertama, khafi, kalimah khafi. Al-khafiyu, ya, khafi, kalimah khafi itu, kalimah khafi itu kurang jelas. Yang kedua, ada namanya muskil atau mustarak. Yang ketiga namanya mujmal. Yang keempat namanya musabbih, mutasabbih. Jadi ayat mutasabbih itu ada 2. Pertama mutasabbih bil lafzi, yang kedua mutasabbih bil makna. Mutasabbih bil lafzi seperti alif lam ra, apa artinya? Kaf ha ya ain sad, ada artinya? Yasin, nun. Ini termasuk ayatul muqatta'ah. Ini ayat muqatta'ah. Apa ayat muqatta'ah itu? Puntung-puntungan ayat, potongan-potongan. Kita tak sampai ilmu kita ni. Membaca yang lumpangnya tak bisa, apa yang puntung-puntung. Itu namanya ayat muqatta'ah. Ayat yang potong-potongan. Alif lam mim nun sad qaf ka ha ya ain sad. Ini namanya ayat muqatta'ah. Ini namanya mutasabbih bil lafzi. Lapasnya sudah samar sehingga tidak ada penafsiran pada ayat ini. Ya, pada ayat ini tak bisa ditafsirkan. Banyak kita lihat dalam tafsir-tafsir itu jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Dalam surah Ali Imran dijelaskan juga itu. Ayatul muhkamatun wa ukharu mutasyabihah. Ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasyabihah. Jadi ulama-ulama salafiyah itu mereka tidak mentakwil ayat-ayat yang bersifat mutasyabihah. Nah, kita ambil contoh dulu. Mutasyabihah ini udah terlalu apa kali dia? Samar betul. Kita ambil yang kurang jelas. Al-Khabir. Contoh begini. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-63 Allah menjelaskan Asy-syariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang menjadi pokok bahasannya adalah kalimah asy-syariku. Syariku itu artinya mencuri. Cuma mencuri kalimah dalam Arab namanya syarik, mencuri. Yang jadi masalah, apakah merampok itu jenis mencuri? Apakah menodong orang termasuk mencuri? Apakah begal termasuk mencuri? Kalimatnya satu. Yang dimaksud dengan mencuri adalah barang yang diambil secara sembunyi-sembunyi, si pemiliknya tidak tahu. Itu namanya pencuri. Jadi kalau merampok, dia harus mempunyai profesional, ya kan? Menodong, begal. Apakah begal merampok dimasukkan ke dalam asyarik, mencuri? Itulah maka kalimah ini adalah termasuk khafi, samar. Perlu penjelasan yang dalam. Makanya mazhab Imam Syafi'i tidak termasuk mencuri orang yang mengambil kain kafan seseorang yang sudah dimakamkan dia. Kenapa? Pada prinsipnya mayat tidak lagi memiliki. Betul. Pada prinsipnya mayat tidak lagi memiliki. Paham ya? Itu. Yang kedua, lafzul mustarak, muskil. Seperti wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang baik ditalak oleh suaminya hendaklah beriddah 3 kali quru. Quru itu mempunyai 2 penafsiran. Boleh jadi dia tuhur, boleh jadi dia haid. Istimbat al-Imam Syafi'i, dia adalah tuhur. Nu'man bin Sabit, dia adalah haid. Berdasarkan surah 65 ayat 4 At-Talaq. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtubtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Dan perempuan-perempuan yang mereka sudah terputus haid mereka, ya'isna, maka hendaklah mereka beriddah fa'iddatuhunna salasatu ashhur, sebanyak 3 kali, sebanyak 3 bulan lamanya. Jadilah perempuan yang sudah ya'isna, yang sudah terputus iddahnya, terputus haid, maka beriddah sebanyak 3 bulan. Jadi ini termasuk ayat muskil. Ya. Surat Al-Mulk ayat 15 sama 16. Amin teman bisamai ayat kitabikumul ardo lalilah jatamu, kan gitu kan. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit, dia berkata gitu kan, tidak akan menurunkan azab yang berbatu kepada kamu. Dia yang dikatakannya tadi, dia itu sudah bertamankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan menurunkan batu yang azab yang berbatu kepada kamu. Yang dikatakan dia itu siapa? Nah, boleh jadi Mikail, karena Mikail pengatur hujan. Kalau Allah tak mungkin lah, karena As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Tak ada yang sebanding dengan Allah. Dah pasti sama dengan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Kalau ditafsirkan nurun itu adalah cahaya. Itu ayat mutasabbih bil makna. Mutasabbih bil makna. Jadi quru itu penafsiran Imam Hanafi, quru itu adalah haid. Al-Imam Syafi'i menafsirkan quru itu adalah suci. Ini namanya satu lapas kongsi dua makna. Ya, satu kata kongsi dua makna. Sama dengan moh. Moh tadi apa? Kalau moh dalam bahasa Jawa, kalau moh bahasa kampung, oke, itu termasuk lafzul muskil itu, lafzul mustarak itu. Mantap ya, usul fikih itu. Usul fikih. Lafzul mustarak itu ya. Dah situ lalu kaji kita ajar dah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jama'ah wa ala al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon Allah